melaporkan, bisa dibilang ini penistaan agama ya, perubuhan masjid. Apa? Dengan dugaan tindak pidana, perubuhan masjid. Kan begitu. Di mana masjid tersebut dirubuhkan tanpa ada koordinasi, tanpa ada sosialisasi terhadap tokoh dan utamanya DKM masjid yang sudah berdiri, di mana masjid tersebut lebih kurang 30 tahun. Permintaan maaf dan janji silakan, tapi proses perubuhannya kan sudah terjadi. Seharusnya kalau memang niat mau dibangun, dibangun dulu dong. Dibangun dulu, baru dirubuhkan. Sebelum dibangun, dikoordinasikan. Kan begitu, terhadap masyarakat, terhadap umat, dan terhadap ketua DKM yang sudah menjabat di situ puluhan tahun. Ini kan tidak terjadi gitu loh. Siapa aja bisa berjanji, siapa aja bisa minta maaf. Kalau Anda minta maaf berarti kan Anda mengakui kesalahan Anda gitu loh. Hah? Sekarang sudah 2 bulan, mana realisasinya? Kalau memang ini mau dibangun masjid, seharusnya anggarannya kan ada. Akhirnya setelah dirubuhkan, kitab-kitab suci, Al-Quran dan lain sebagainya, tafsir dan lain sebagainya, ditutupi dengan bendera merah putih. Pertanyaan saya, apakah pantas? Apakah beradab seperti itu? Gitu loh. Lambang negara, Pak ya. Satu lambang negara yang paling penting kan suci dan tempat ibadah loh. Tempat ibadah Itu kan biasa dipakai untuk sholat Jumat termasuk oleh anggota Polri. Saya ngedengarnya miris. Ini kok kayak begini amat, sombong amat sini orang. Kalau memang lu pengen bangun, harusnya lu bangun dulu, baru rubuhkan. Tapi sebelum itu pun harus dikoordinasikan. Disampaikan secara baik-baik ke semua. Ke umat, ketua DKM dan semuanya. Ini kan tidak gitu loh. Nah, kenapa saya membuat laporan ini? Saya cuma pengen memberikan pelajaran kepada mereka yang terlalu menepuk dada deh. Apalagi dia seorang pejabat, jangan begitu, jangan senang. Wih, masalah kayak begitu. Nah, begini ya, mungkin karena orang tua ya, para alim ulama ini jarang melihat TikTok, jarang melihat berita, kan begitu. Mereka tidak tahu, ya. Mungkin ya. Nah, yang jelas kalau mereka tahu, mereka akan marah kok. Mereka akan murka kok. Ini masalah akidah loh. Ini masalah akidah loh. Jangankan itu ayat yang dibilang, jangan ikutin ayat, itu udah di demo berjilid-jilid. Lah ini perubuhan masjid. Coba baca Al-Baqarah 114 tuh, 114. Jangan kau halang-halangi orang bertasbih. Intinya kan begitu. Satu. Yang kedua, apalagi sampai kamu merubuhkan masjid. Wih, bajingan yang kayak begitu tuh. Kalau saya bilang, ya. Apalagi muslim yang melakukan. Pertanyaan saya, Anda muslim atau bukan? Gitu loh. Saya rasa Pak Kapolda ya, dalam hal ini beliau juga kan muslim. Saya yakin beliau muslim yang baik. Gubernur ya, Pak Andra Soni beserta wakilnya Pak Haji Dimyati, saya yakin muslim yang baik. Mendengar hal ini, waduh, parah ini ya. Nah, sekarang pertanyaan saya buat rekan-rekan juga. Emang terima masjid dirobohin begitu aja lalu dijanjikan ini? Nah, sudah. Saya pulangkan kepada kalian juga begitu gitu loh. Cobalah sebagai pejabat, jangan sewenang-wenang, jangan menunjukkan arogansinya, kehebatannya. Itu si paling gagah. Saya ini hebat. Sosialisasi, itu kan masyarakatnya, itu kan tempat ibadah. Banyak anggota Polri, banyak para kiai besar-besar yang sudah sholat di situ, kan begitu. Untuk Jumatan dan sebagainya, kok dirubuhkan dengan serta segitu? Dengan mudahnya pada saat sudah terjadi pada saat masyarakat bergerak lalu bilang, ini mau dibangun, ini mau janji-janjikan saja kok. Harusnya pada waktu itu terjadi, tetap bangun dulu, kan begitu. Bangun dulu, baru rubuhkan. Itu pun harus disosialisasikan terhadap tokoh dan ketua DKM yang ada gitu loh. Karena tuh ketua DKM ini diangkat bukan serta-merta cuman surat begitu aja, memang diakui oleh negara. Itu. Lalu kenapa di sini ada ketum Lakbas? Karena kebetulan, izin ya ya, saya Sekjen Lakbas. Walaupun saya melaporkan secara pribadi dan saya sampaikan kepada ketum saya, ini ada persoalan begini. Bagaimana? Kan begitu. Intinya, saya hanya hendak memberikan pembelajaran kepada, ya mohon maaf, mengingatkan para pejabat-pejabat kita, jangan beginilah. Ya, jangan bisa dibilang jalim lah. Itu aja kok.
Itu. Dan satu lagi Pak, untuk terakhir, untuk hari ini dengan para tim lawyer yang ada hadir, apa sih Pak yang menjadi tuntutannya untuk laporan hari ini? Masjid segera dibangun. Anggaran diperlihatkan dari masyarakat bahwa memang sebelum masjid itu dibongkar, anggaran itu sudah ada. Ingat ya, anggaran itu sudah ada. Yang kedua, ya DKM masjid yang sudah lama 30 tahun menjabat situ, angkat dong. Hah? Dikembalikan lagi posisinya. Jangan serta-merta ini. Kan begitu. Hah? Jangan cuma janji-janji deh. Jangan cuma janji-janji. Nah, mungkin ada tambahan dari klien. Ya, itu kan mereka berbicara mengenai masjidnya, ada kata ini. Itu kan salah satu tuntutan kita. Lalu proses hukum ya tetap berjalan. Hah? Betul. Betul. Iya. Tindak pidananya yang patut diduga sudah dilakukan. Perobohannya kan sudah. Mau itu tanah wakaf, mau tanah itu tanah negara, tapi kan harus ada putusan pengadilan. Lalu setelah putusan pengadilan disosialisasikan, kan begitu? Tidak serta-merta dirubuhkan. Terima kasih rekan-rekan semua. Pada hari ini kami melakukan pendampingan kepada Bapak Oki, yang mana kami hadir di Polda ini untuk melaporkan suatu peristiwa dugaan tindak pidana atas pengerusakan terhadap rumah ibadah, yang mana peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 5 Juli 2025. Pertanyaannya kenapa baru dilaporkan sekarang? Karena sebetulnya dalam 2 bulan kita menunggu ada itikat baik atau tidak daripada oknum kepala desa tersebut. Karena sebelumnya ini kan dia sudah berjanji akan membangun, tetapi sampai hari ini itu tidak ada bentuk itikat baik yang nyata dari beliau. Makanya negara kita negara hukum, maka kita sepatutnya sesuai dengan orang-orang yang kita memang patuh terhadap hukum. Nah, kita proses hukumnya kita kembalikan kepada pihak yang paling wajib. Itu yang paling penting. Kemudian yang kedua adalah kami sangat menyayangkan sebetulnya atas tindakan arogansi yang dilakukan oleh oknum kepala desa ini. Kenapa? Satu, dia sebagai kepala desa harusnya memberikan contoh yang baik, menjadikan teladan yang baik, dan memberikan rasa nyaman kepada masyarakat. Dan memastikan bahwa seluruh masyarakat yang di situ dalam menjalankan ibadahnya itu berjalan dengan lancar. Nah, ini malah sebaliknya. Apalagi beliau seorang muslim ya, sangat disayangkan gitu loh. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Oki secara panjang lebar bagaimana peristiwa itu terjadi. Nah, jadi alhamdulillah hari ini laporan kita sudah terima. Dugaan pasal yang kita sangkakan kepada terlapor ini adalah dengan pasal 406 junto pasal 410 KUHP. Jadi untuk proses selanjutnya kita ikuti saja karena ini sudah merupakan kewenangan daripada pihak kepolisian. Mungkin itu tambah dari kami. Sebenarnya langkah ini udah baik ya. Ya. Anak-anak saya ini termasuk lawyernya semua ini udah baik ya. Dari kemarin kan katanya sudah ngomong 2 bulan itu itikat baiknya, betul nggak? Betul. Jadi tapi ternyata sampai sekarang tidak ada itikat baik dari pihak kepala desa itu ya, yang merobohkan. Berarti kan seharusnya dia itu kan kepala desa pasti agamanya Islam juga lo ya? Betul Pak. Betul nggak? Kalau kata sekjen tadi ngomong itu masuknya penistaan agama, betul kan? Ya. Ini melebihi, berarti bukan manusia lagi, itu kafir, betul kan? Kalau benar dia tidak ada itikat baik buat ngebangun. Karena ini ranahnya sudah masuk ke ranah hukum, kita kawal langsung. Kita ini bukan masalah membela apa itunya. Itu kan di situ katanya ada ayat Quran, ya kan? Al-Quran, Pak. Al-Quran. Yang ditutupnya sama bendera itu, dirubuhkan tanpa harus dikeluarkan. Ada bendera merah putih, ya berarti bendera. Woi, lambang negara, Bro. Ya, dia hidupnya di mana? Kan di Indonesia, betul kan? Betul, Pak. Nah, dan dia ini Islam, kenapa kok sampai seperti ini? Seperti ini kelakuannya, betul kan? Bukan Israel, Pak. Ini bukan di Israel, di Indonesia ya. Indonesia ini. Di Indonesia ini mayoritas 90-90% penduduknya muslim. Makanya saya pun sakit hati sebagai pimpinan ormas Banten se-Indonesia, ya kan gitu. Makanya saya siap garda terdepan buat ngawal sampai selesai.